Silakan. Terima kasih untuk penjelasannya, Prof. Saya sebagai salah satu asisten peneliti yang membantu mengelola forum tanya jawab di web, menemukan bahwa banyak pertanyaan yang terkait dengan hal teknis di lapangan. Misalnya bagaimana dengan tenaga kesehatan tanpa perlindungan APD yang proper yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien konfirmasi. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa harus ada sosialisasi terhadap pedoman-pedoman yang sudah dibuat oleh Kemenkes atau WHO. Ya, oke, terima kasih Bu Sandra ya. Coba kita lihat di web ya, itu memang ada forum tanya jawab ya. Ini. Silakan dilihat. Nah di sini. Nah di forum tanya jawab ini kami juga terus terang aja mencari para ahli untuk menjawab ya. Yang banyak menjawab adalah dari RSPI ya. Nah sekarang kita juga akan mencari juga. Nah ini, coba Bu Sandra bisa dibuka nggak nih apa kanalnya nih, apa mic-nya, silakan. Nah, apa? Bisa ya? Bu Sandra bisa Ya, dengar ya? Ya. Jadi bisa, gini Bu Prof. Sandra. Ya. Jadi para asisten atau yang coba masuk ke itu ya, yang di tadi diklik yang forum manajemen COVID itu ya. Mas Isan siapa ya? Yang paham ya. Ya. Ya, coba dilihat. Nah, di dalamnya nanti kita akan masuk pada satu pertanyaan daftar pertanyaan ya yang terkait dengan topik-topik yang ada. Nah, ini ada banyak nih. Dari pedoman PIE, SOPI dan sebagainya sampai isolasi dan karantina, coba diklik itu ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini memang kita lagi mencari jawabannya. Jadi gini Bu Sandra ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, Bu Sandra tolong menghubungi Kemenkes ya. Atau mungkin ahli yang bisa menjawab tadi. Baik, Prof. Itu kalau tidak salah di pertanyaan nomor 5, Prof. Nah, itu sebenarnya penjelasannya sudah ada, Prof, di panduannya Kemenkes. Jadi kemarin kami bersama dengan tim yang di manajemen web tersebut, kami mencoba untuk merangkum jawaban yang sudah terdapat ada di pedoman itu, Prof. Ya, enggak apa. Ya kita mungkin akan bisa diklik ya. Ya, diklik ini ya. Ya, nih. Ya. Nah, kemudian yang sangat penting ternyata juga seperti tadi ya di jurnal juga ya. Pedoman itu sering berubah Bu Sandra ya. Betul, Prof. Ya. Nah, apakah kita bisa nggak untuk terus melihat ke perubahan-perubahan tadi? Nah, seperti ini contohnya. Baik. Coba. Ini apa nih? Pertanyaan apa nih? Coba silakan Bu Chandra. Ini pertanyaan bagaimana manajemen untuk karyawan rumah sakit yang sudah terpapar pasien terkonfirmasi. Kalau berdasarkan pedoman yang dari Kemenkes bulan Maret 2020 itu, karyawan yang kontak tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai, itu bisa masuk ke dalam klasifikasi kontak erat. Kontak erat rendah atau tinggi tergantung dia kontaknya dengan pasien yang dalam pengawasan atau pasien yang sudah terkonfirmasi. Kalau dikatakan di pedoman itu bahwa kalau misalnya kontak eratnya dengan pasien dalam pengawasan, maka karyawan tersebut masuk ke dalam kontak erat risiko rendah sehingga harus melakukan isolasi diri sendiri dalam pengawasan. Sedangkan kalau misalnya dia masuk ke kontak erat risiko tinggi, maka harus dilakukan pemeriksaan swab. Ya, oke. Jadi gini, Bu. Pertanyaan menariknya memang pedoman ini pedoman terbaru ya, Bu ya, pasti ya, karena kita Iya, ini Maret, Prof ya. Ya. Nah, makanya ini sesuatu yang memang kita itu mengacu ke pedoman ya. Nah, tentunya kalau misalnya ada pejabat yang berwenang ya kita bisa minta beliau ya untuk menambahi misalnya seperti itu, Bu. Bisa Baik. dipahami? Baik, Prof. Jadi, sekali lagi di Pusat Kebijakan dan Kesehatan PKM, KFK, KMK, UGM, kami juga menyelenggarakan ini, forum tanya jawab tadi, dengan cara kita mencari para pakar ataupun pejabat yang berwenang. Jadi memang menjawabnya itu tidak open betul ya, close, karena tidak bisa ini dijawab oleh semua orang ya. Jadi kita harus ada penyaringan.
atau oleh tim asisten dari Bu Sandra ini itu menggunakan pedoman yang ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawaban di pedoman itu kita seperti masukkan atau kita kutipkan dari pedoman. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Cuman ya tadi pedoman itu seperti di jurnal tadi itu cepat sekali berubah. Nah ini mungkin Bu Sandra dan teman-teman ya harus betul-betul awas pada perubahan pedoman ini. Betul, Itu, Prof. ya, Baik, okay. terima kasih, Prof. Ya, oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Siapa? Oh, silakan ayo angkatnya. Pak Bayu Krishna. Pak Bayu Krishna. Halo, siapa? Coba dia turun. Selamat siang Pak Bayu Krishna, apakah bisa mendengar audio dari kami? Halo? Bisa minta tolong klik sekali icon mikrofonnya? Belum bisa Pak, yang Ya, lainnya Pak. yang lain silakan. Silahkan Ibu Eka Wahyuni. Jika ingin langsung mengajukan pertanyaan. Masih belum, oke. Dari Bapak Helmi, bagaimana peran FKKMK untuk melakukan encourage penelitian dalam bidang COVID-19? Apakah ada riset tim atau klaster yang available buat kami untuk bergabung? Apakah ada kemungkinan funding untuk melakukan suatu riset project? Ya, makasih Pak Helmi ya. Jadi ini menarik ya. Jadi kita mungkin ke depannya itu bisa bikin webinar untuk proposal development ya atau proposal discussion ya. Jadi kita membahas proposal untuk riset ini ya, riset project ini. Mungkin Pak Helmi bisa dibuka nggak Pak Helmi? Ya. Ini saya pernah dengar Pak Helmi juga mau bikin untuk IT ya. Nah, bisa dibuka Pak Helmi. Ya, Prof. Ya, Pak Helmi. Selamat siang Pak. Selamat siang, Prof. Bisa dengar ya? Jelas ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Sekali kita menggunakan prinsip knowledge management ya. Kita meng-create knowledge ya, pengetahuan tadi. Ini dari pengalaman-pengalaman atau pengetahuan tacit ya. Nah, yang perlu kita teliti ya. Nah, mungkin nanti kita juga akan minggu depan nih, kita bisa bikin forum untuk proposal, Pak, penggalangan proposal. Dan kita, nah ini yang terkait dengan research funding ya. Saya akan tanya pada teman-teman saya yang aktif di riset ini ya, mengenai COVID ini. Sudah berapa berita ya yang menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan dana riset untuk COVID ini yang sifatnya yang berdampak cepat, tapi juga yang berdampak mungkin agak lambat tuh Pak Helmi ya. Oke, Prof. Nah, Pak Helmi siap nggak untuk bikin ini Pak, satu proposal tadi apa gitu? Nah, apa? Will sih, Prof. Ide selalu ada sih, Prof. Kenapa? Halo, silakan. Ide selalu ada, tinggal gimana dengan bimbingan dan timnya aja, Prof. Ide selalu ada kalau untuk penelitian. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti kita kembangkan ya satu webinar mengenai riset project ini ya. Ya, saya kira belum ada. Ini satu ide yang bagus sekali Pak. Nah, artinya kami juga dari yang disebut mengencourage ya, meminta atau menggairahkan penelitian itu bisa melalui model ini. Ini termasuk bagian dari knowledge management ya, untuk meng-create tadi, menciptakan pengetahuan. Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk masalah manajemen pada pandemik itu banyak sekali permasalahan, Prof. Dan di Indonesia sendiri seperti Prof dan kita semua tahu bahwa masalah masih selalu ada dalam segi manajerial, dari segi nasional, dari segi reporting, dari segi educational, dari segi community sendiri, dari segi bagaimana rumah sakit mengatasi masalah-masalah pandemik dengan keterbatasannya itu pasti banyak sekali untuk yang bisa kita
kita eksplor lagi, apalagi dengan kondisi seperti ini di mana jurnals itu masih open dan melakukan encourage kita untuk melakukan publikasi sebanyak-banyaknya dan memberikan kemudahan kita untuk melakukan publikasi. Jadi sebenarnya suatu kesempatan baik buat para peneliti untuk melakukan penelitian apapun yang ada di kepala untuk dilakukan. Tapi masalahnya emang itu tadi, Prof, masalah funding, masalah birokrasi, masalah ethical, ya masalah yang seperti itu yang mungkin bakal membuat kita membatasi kita untuk berjalan, Prof. Oke Pak, tapi ini satu ide bagus Pak ya, yang nanti saya sampaikan pada teman saya yang Pak Yodi, misalnya yang aktif di penelitian mengenai COVID ini ya. Saya sendiri sekarang tidak banyak meneliti, ya, tadi lebih banyak mengelola knowledge management ini. Ya. Tapi saya akan bawa ini Pak isu. Saya coba sekali Google di search engine tentang apakah ada funding untuk COVID-19. Kayaknya banyak sekali, Prof, dari AXA, dari European Union, itu banyak sekali, Prof. Apa mungkin ada kita perlu approach mereka, Prof, untuk kita di developing countries membuat suatu penelitian atau group of research yang bersedia melakukan hal cepat untuk perbaikan di negara sendiri, at least itu apakah mungkin dibantu untuk melakukan approach ke mereka, mungkin lebih baik lagi, Prof. Jadi funding nggak cuma dari nasional, internasional juga kita approach. Cuman masalahnya emang hasil jenis penelitian yang kita lakukan memang di level Indonesia. Cuman efeknya, impact-nya memang mungkin bisa ke negara-negara berkembang lainnya. Misalnya nih di India, misalnya sekarang lagi ribut, mulai chaotic. Kemudian di negara-negara berkembang lain yang kasusnya mulai baru bermunculan, itu mereka pasti mempunyai masalah yang serupa. Jadi mungkin ini tidak akan begitu bermakna untuk negara-negara yang sudah mengalami COVID duluan atau negara-negara yang lebih maju, sehingga mungkin tapi masih bisa bermanfaat, Prof, karena yang negara yang masih berkembang ini justru yang kayaknya cenderung telat dalam hal COVID ini. Ya, oke Pak, betul Pak. Jadi ini memang satu momen yang bagus ya Pak ya. Mari kita coba ya. Dan mungkin Pak Helmi kalau punya informasi mengenai sumber-sumber dan penelitian juga ya, kita coba kumpulkan untuk kita share ke teman-teman anggota forum ini. Ya, oke. Siap, Bro. Terima kasih, Prof. Pak Helmi dari Jakarta ya Pak, masih Jakarta ya. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Bapak Saiful Manik, ya. Silakan. Pak Saiful, bisa tolong klik sekali ikon mikrofonnya supaya dapat berbicara langsung dengan kami. Halo? Halo? Silakan Pak untuk mengajukan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan Pak Saiful. Paling mengenai manajemen COVID ini, kan sekarang banyak nih masyarakat yang makin makin seperti terlalu ketakutan atau terlalu bingung dengan cara yang baik untuk menangani COVID ini. Padahal kan kita sendiri udah melakukan berbagai macam cara gitu untuk menghindari COVID ini. Yang ditanyakan, upaya yang lebih baik itu seperti apa sebenarnya untuk lebih menangani atau manajemen COVID-19 ini? Ya, betul Pak. Nah, ini memang menarik ya. Jadi di forum ini kita memang tidak langsung memberikan edukasi ke masyarakat ya. Tapi yang bisa kita tadi yang seperti Pak Helmi katakan ya, kita bisa juga untuk membuat semacam penelitian ya mungkin segera ya mengenai perilaku masyarakat ya untuk masukan bagi pemerintah atau masukan bagi para tokoh masyarakat yang mungkin bisa memberikan edukasi kepada mereka. Jadi memang forum ini memang kita tidak langsung memberikan edukasi ke masyarakat karena kita hanya berbasis web yang terbatas ya, webinar itu paling
500.000, sementara untuk ini kan jutaan orang yang harusnya terpapar oleh edukasi ini, Pak Saiful ya. Tapi fenomena ini perlu kita teliti, Pak, karena juga sekarang di Jogja juga banyak sekali kampung yang membuat gapura-gapura itu menjadi gapura yang untuk penyemprotan. Ya. Nah ini banyak ya. Apakah itu efektif atau tidak? Ini yang nggak tahu nih. Ya. Begitu Pak ya. Halo Pak Saiful. Ya. Iya begitu Pak. Pak Saiful dari mana Pak? Dari mana? Pak Saiful? Iya Pak. Maaf. Dari mana kerjanya? Di tempat mana? Provinsi mana? Oh saya masih mahasiswa Pak. Di mana? Ya di mana? Di Poltekkes Kemenkes Bandung Pak. Oh Bandung ya. Ya di Bandung juga sama Pak. Orang-orang juga seperti di kampung-kampung juga panik juga ya. Iya Pak. Ya makanya. Nah inilah, jadi kita bisa bayangkan ya kalau ada ribuan atau puluhan ribu kampung, itu kan harus ada penjelasan ke tokoh-tokoh di kampung ya, bagaimana cara untuk menangani COVID ini. Apakah disemprot semua atau di lockdown bagaimana? Nah ini memang forum ini tidak banyak membahas hal itu ya, karena itu sudah diurus oleh pemerintah. Tapi tadi seperti Pak Helmi katakan, kita mungkin bisa meneliti mengenai hal ini. Ya. Untuk segera termasuk segera disampaikan ke pemerintah bagaimana baiknya, karena kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Ini yang menarik ya. Jadi seperti tadi ya di knowledge tadi kita belum banyak pemahaman mengenai apa itu COVID tadi Pak ya. Nah ilmuwan saja atau tenaga medis saja belum begitu paham, apalagi masyarakat. Ini jadi satu isu kunci. Oke, terima kasih Pak Saiful ya. Oke Pak. Ya, kemudian ini Mbak Putu ya, silakan bisa dibaca ya, Pak. Ibu Putu Eka Andayani, menanggapi Bu Sandra tadi, saya bisa menambahkan bahwa pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 sekarang sudah sampai pada Rev 4 atau covernya ungu yang merevisi pedoman sebelumnya, yaitu Rev 3. Dua-duanya diterbitkan pada Maret. Perbedaan utamanya kalau yang di Rev 3 itu untuk kesiapsiagaan menghadapi COVID, sedangkan di Rev 4 menekankan pada pencegahan dan pengendalian. Ya, nah ini, jadi ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks, lagi konteks apa informasi ya, ini kecepatan itu menjadi penting nih. Saya nggak tahu Bu Sandra ya, Bu Sandra apa sudah dua-duanya nih? Bisa di-call lagi, Bu Sandra. Ya. Ya, silakan. halo Prof. Ya. Ini gimana? Dari Bu Putu ini gimana ya? Oh iya, terima kasih untuk Bu Putu yang memang yang kemarin itu saya jawab itu saya masih pakai yang revisi 3 Prof, tapi nanti saya segera untuk melihat yang revisi 4 dan menyesuaikan apakah memang ada perubahan yang terutama di bagian kontak erat dan penanganannya. Ya. Oke, ya. Terima kasih ya. Jadi ini tantangan bagi kita juga, kita juga memperbarui itu apa informasi ini. Ya. Oke, silakan ada lagi. Pak Hanefi Jasri, ya. Prof. Laksono, web manajemen COVID saat ini sudah memiliki banyak sekali informasi tentang COVID. Untuk pendukung para klinisi di garis depan yang saat ini tidak banyak memiliki waktu untuk membuka web, apa ada versi knowledge management yang lebih ringkas? Mungkin semacam berita harian untuk dokter paru atau penyakit dalam atau perawat ICU. Ya, nah ini Pak Hanefi ya. Jadi ini yang betul ya. Kita lagi mencari cara ini ya. Termasuk ini podcast itu ya. Podcast itu. Nah, jadi teman-teman di garis depan itu mungkin nggak punya waktu untuk membaca. Tapi mungkin mendengar nih Pak Hanefi ya. Bisa dibuka nggak Pak Hanefi? Bisa. Ya Pak. Ya. Pak Hanefi. Bisa dengar Pak. Ya, jadi ini ya. Versi knowledge management-nya itu bisa nggak kita bikin jurnal harian? Ini masih tantangan juga ya. Tapi pakai suara Pak, podcast itu ya Pak, nggak usah pakai video, jadi bisa didengarkan. Gimana Pak? Seperti itu.
Mereka mendengarkan ringkasannya atau sama seperti yang kita sampaikan lewat seminar ini ya Pak? Ringkasan Pak, singkat. Tapi kalau misalnya mereka butuh lebih detail bisa klik di mana gitu Pak. Nah. Oh ya. Sebenarnya Paham, kalau ringkasannya dalam bentuk PDF, itu kan PDF bisa dibaca Pak secara online langsung. bisa juga. Artinya ada rekomendasi karena ini memang menarik ya. Teman-teman di Cochrane Center juga sedang mencari cara bagaimana supaya ada ringkasan-ringkasan ini ya. Nanti kita akan sampaikan pada Bu Deti nih Pak Enevi ya. Mengenai apa yang mungkin bisa kita kerjakan ini. Jadi bisa podcast dan juga bisa menggunakan tadi PDF singkat tadi Pak ya. Yang sekali kirim itu mungkin mudah sekali untuk dipahami. Itu Pak ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nanti tolong Pak Devi juga bilang pada Bu Deti juga ya untuk pengembangan ini. Oke, terima kasih. Oh baik. Ya. Oke, ada lagi? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita sebentar ya, kita akan melihat ya apa yang mau dikerjakan oleh kegiatan. Coba kita lihat diskusi lagi ya, diskusi PowerPoint saya. Nah, di samping webinar, kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai COP masa praktisi ya. Coba Mbak Putu masih di situ nggak Mbak Putu? Masih ya? Mbak Putu bisa menerangkan mengenai kegiatan Search Hospital ya minggu depan ya. Halo, Mbak Putu? Masih di? Ya, halo. Ya, halo Mbak Putu. Iya, baik Pak. Ya, bisa diterangkan di depan mikrofon mengenai apa yang akan dikerjakan dalam seri seminar mengenai lonjakan rumah sakit. Monggo untuk ya, baik. mulai. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Laksono. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof. Laksono bahwa akan ada serial webinar, salah satunya yang akan membahas mengenai Search Hospital, yaitu bagaimana kita mengembangkan skenario, perencanaan berbasis skenario untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Nah, dengan adanya perhitungan-perhitungan kita terhadap berbagai kemungkinan itu, diharapkan kita bisa lebih siap, rumah sakit kita bisa lebih siap menghadapi jika terjadi lonjakan pasien, dalam hal ini pasien COVID. Nah, dari skenario itu nanti akan muncul berbagai alternatif, misalnya jika yang terjadi adalah skenario yang paling optimis, di mana jumlah pasien misalnya melonjaknya tidak terlalu banyak begitu ya, jadi masih bisa diatasi dengan kapasitas pelayanan yang ada saat ini, maka kita tidak perlu terlalu banyak melakukan upaya-upaya tambahan. Tapi jika skenario yang terjadi misalnya terjadi lonjakan sampai dengan 5 kali lipat dari jumlah pasien yang saat ini dan sudah melebihi kapasitas pelayanan rumah sakit yang ada. Nah, itu kita sudah mulai merencanakan apa yang harus kita lakukan apabila skenario tersebut yang terjadi. Demikian juga jika yang terjadi adalah skenario terburuk, misalnya jumlah pasien melonjak jauh melebihi kapasitas layanan yang ada di Provinsi DIY. Seperti tadi yang disampaikan Prof. Laksono di awal bahwa keadaan atau situasi pandemi penyakit ini sangat berbeda dengan situasi emergensi pada kondisi bencana alam misalnya, di mana kalau di sini petugas kesehatan juga bisa tertular penyakit. Jadi selain mereka harus menolong pasien, mereka sendiri juga harus dalam kondisi safe. Demikian juga dengan pihak-pihak lain yang sehat itu juga harus tetap dijaga. Nah, inilah yang menyebabkan tantangan ini menjadi semakin besar. Bagaimana kita bisa menyiapkan kapasitas yang besar untuk menghadapi gelombang pasien yang nanti sampai puncaknya, itu yang diperkirakan antara minggu ketiga atau keempat April, itu yang akan kita bahas pada seminar-seminar yang akan datang. Jadi rencananya kita akan mengadakan diskusi yang terkait dengan bagaimana search dan fasilitas termasuk pada pengembangan hunian sementara misalnya untuk tenaga kesehatan, karena tadi tenaga kesehatan itu juga berisiko untuk tertular dan mereka mengalami kontak langsung dengan pasien sehingga mereka sendiri juga punya potensi untuk menularkan lagi ke orang lain, misalnya ke keluarganya. Sehingga supaya itu tidak terjadi, maka perlu dipikirkan bagaimana supaya tenaga kesehatan ini
punya semacam hunian sementara sehingga mereka tidak membawa paparan virus itu keluar dari lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian juga kita harus memikirkan mengenai search di manajemen SDM. Jadi bagaimana supaya rumah sakit yang menjadi pusat rujukan untuk penanganan pasien COVID ini bisa memiliki SDM dalam jumlah yang cukup untuk menghadapi terjadinya lonjakan pasien yang mungkin bisa melebihi kapasitas dari SDM yang ada saat ini. Demikian juga dari sisi logistik, tanpa terjadinya jauh sebelum puncak pasien pun saat ini logistik medis itu sudah menjadi barang yang cukup sulit didapat bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan. Nah, apalagi nanti kalau sudah puncaknya, itu bisa kita bayangkan betapa akan kesulitannya jika tidak kita rencanakan dari awal, dari sejak sekarang bagaimana kita memikirkan strategi untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut nantinya. Lalu dari sisi pembiayaan juga akan kita bahas nanti apa peluang-peluang apa saja untuk bisa mendanai strategi-strategi untuk pelayanan pada pasien COVID ini, baik itu pendanaan yang berasal dari pemerintah maupun pendanaan yang berasal dari pihak-pihak lain, misalnya filantropi. Nah, antara lain seperti itu, Prof, yang akan kita bahas pada minggu depan, mungkin sampai minggu berikutnya lagi. Nah, kami harapkan nanti Bapak Ibu yang menyimak webinar ini juga nanti bisa aktif terlibat dalam diskusi-diskusi yang akan kita selenggarakan selanjutnya. Terima kasih, Prof. Ya, masih Bu Putu ya. Ya, jadi kalau kita bisa cermati ya, apa yang dikerjakan Bu Putu dan teman-teman nanti itu ingin mendorong di sebuah wilayah ya, itu mungkin versi wilayah atau ID wilayah bersama Dinas Kesehatan, bersama Satgas COVID dan sebagainya untuk mari kita mencoba menerapkan manajemen search tadi ya, lonjakan tadi dengan menggunakan model yang ada di berbagai negara ya. Jadi inilah bentuk dari aplikasi knowledge ya, aplikasi pengetahuan untuk diterapkan dalam situasi yang sangat rumit ini ya. Memang ini menjadi satu pertanyaan menarik ya, apakah kita akan mau menggunakan konsep-konsep yang sudah dipakai di tempat-tempat lain atau di negara lain atau sudah ditulis, atau kita masih mau mencari konsep sendiri ya. Nah, saya berpendapat bahwa kita sebaiknya mulai menggunakan konsep-konsep yang knowledge ya, yang sudah ada, dan kita coba terapkan tentunya dengan modifikasi-modifikasi. Oke ya, jadi bagi Anda yang bergerak di bidang perumahsakitan, pelayanan primer, dinas kesehatan, dan sebagainya, tolong ikuti webinar satu seri ya, hari Selasa sore besok mulai jam 3:30 ya, sampai jam 5, dan akan berjalan selama 4 hari sampai Sabtu. Jadi satu seri. Oke. Nah, kemudian di sini terima kasih Mbak Putu ya atas penjelasannya ya, dan nanti akan disebarkan pengumuman melalui seperti biasa via grup. Ya. Oke, nah sekarang kita mengundang nih Bu Bella dan Bu Madel ada di sini ya. Ini adalah para apa ya istilahnya itu ya, expert atau pelaku yang sering mengelola bencana di banyak daerah dan juga sering melatih mengenai hospital disaster plan ya. Nah, sekarang bagaimana Bu Bella, apa yang akan dikerjakan minggu ini yang akan ada satu seri mengenai HDP? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Laksono. Jadi mulai besok hari Selasa sampai hari Jumat kita akan ada seri terkait dengan hospital disaster plan yang ada di dalam SNARS ini. Kemudian bagaimana sebenarnya hospital disaster plan ini bisa diaktifkan. Artinya orang-orang rumah sakit saat ini kan masih banyak yang bertanya-tanya nih ke kita. Kapan ya kami mulai mengaktifkan tim bencana? Kapan kami mulai mengaktifkan HDP? Dan apa yang harus kami lakukan sekarang? Dan ada beberapa rumah sakit juga yang belum memiliki HDP, itu mulai membuat sekarang, sedang menyusun hosdipnya. Ada lagi yang sudah memiliki hosdip, itu membuat lagi yang baru, hanya khusus terkait COVID. Jadi mungkin ini yang mungkin besok akan kita sampaikan. Jadi ada 4 seri. Di hari pertama itu nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya HDP dalam akreditasi SNARS ini. Dengan sedikit overview tentang Incident Command System. Kemudian nanti di hari kedua itu ada prinsip dari Incident Command System-nya itu sendiri dan implementasinya di dalam rumah sakit itu seperti apa sebenarnya sistem komando ini.
Kemudian di hari ketiga itu nanti ada HICS Hospital Incident Command System dalam penanggulangan COVID. Dan karena ini workshop sehingga nanti akan ada penugasan untuk peserta. Kemudian di hari keempat ini nanti kami akan tunjuk presentasi dari peserta. Itu ada 2, jadi 1 yang dari Jogja dan 1 mungkin dari luar Jogja yang akan presentasi dari kasus atau penugasan yang kami berikan. Dan kemudian mungkin kalau mereka memiliki masalah tertentu juga bisa. Jadi kita akan mengundang 2 dari rumah sakit yang akan presentasi di hari keempat. Jadi mungkin itu series yang akan kita sampaikan besok itu. Jadi memang ini khusus Hospital Disaster Plan dan sistem komandonya. Mungkin itu, Ya. Pak Laksono. Ya, artinya di rumah sakit kan sebenarnya sudah ada sekelompok orang ya, yang berurusan dengan bencana, dan plan bencana kan akan diaktifkan segera toh. Nah, oke. Ya. Nah, ini sebuah refreshing course ya, kursus penyegaran ya. Ya, kursus penyegaran karena sebenarnya untuk HDP dan SNARS ini sebenarnya sudah sering sekali ya, untuk rumah sakit sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, dan beberapa rumah sakit yang sudah kami dampingi juga sudah memahami. Hanya memang ini semacam refreshing workshop untuk lebih memberi pemahaman lagi, bahwa mengingatkan lagi, oh iya ternyata kami punya HDP dan kami punya tim bencana, kami punya tim HDP dan kami harus apa, ini semacam penyegaran. Ya, tapi ini dalam konteks COVID-19 kan jadi satu tantangan yang jauh lebih sulit dibanding kalau itu trauma. Betul. Ya. Itu yang jadi masalah karena orang menganggap bahwa kami punya HDP, makanya ada beberapa rumah sakit yang menyusun kembali HDP khusus untuk COVID sendiri. Nah, ini nanti besok kita akan diskusikan bagaimana, apakah mereka memakai HDP yang lama, kemudian bagaimana kalau sekarang ada COVID nih baru, ini memang pengalaman baru buat kita. Nah, bagaimana rumah sakit harus melakukan ini? Apakah dia menyusun ulang kembali satu HDP lagi, atau skenario yang mungkin selama ini Bapak Ibu yang sudah tahu bagaimana SNARS ada terkait dengan skenario, apakah hanya skenarionya saja yang kita ubahkan menjadi kasusnya dengan COVID? Mungkin itu. Oke, ya. Oke, jadi mohon dilihat ya, ini salah satu aplikasi dari knowledge management ya. Jadi berbagai pengetahuan mengenai COVID-19 tadi itu harusnya diaplikasikan ya. Dan aplikasi di level rumah sakit ya tentunya yang sangat penting adalah melalui tim yang memang bertugas untuk mengelola bencana ini ya. Dan dalam mengelola tadi itu perlu rencana, tidak bisa kita mengelola sembarangan ya. Nah, inilah manfaat dari apa yang kita sebutkan knowledge management tadi. Pengetahuan itu tidak hanya dipakai untuk ujian, ada sertifikasi, ada apa, tidak ya. Tapi betul-betul untuk dipraktekkan. Makanya ada namanya COP, Community of Practice. Oke, saya kira ini ya, karena waktunya sudah tinggal 50 detik nih. Ya, sekali lagi ini sebuah pengalaman baru ya. Kami dari PKMK FKUGM pun juga baru pertama kali ini menghadapi sebuah wabah yang betul-betul sangat-sangat kompleks seperti COVID-19 ya. Mungkin kami di PKMK Bu Bella dan teman-teman di bencana itu sudah puluhan kali ya untuk menangani bencana trauma ya, sejak dulu di Aceh tahun 2004 tsunami sampai terakhir di Lampung ya. Lampung. Nah, Lampung ada tsunami kecil ya di sana ya. Kita sering ya, tapi begitu masuk ke COVID ini betul-betul ya kami sangat-sangat hal yang baru nih. Apalagi teman saya dekat Prof. Iwan Dwi Prasto itu juga bagian dari korban COVID ya. Ini juga bagi kami sebuah pukulan besar ya untuk ya UGM ya. Tapi nggak apa, kita harus lalui ini ya. Oke, saya kira ini ya. Sudah ada lagi pertanyaan ya? Sudah ya? Oke. Nah, saya kira ini review dan juga apa yang akan kita kerjakan minggu ini. Sekali lagi kita masuk pada suatu minggu yang sangat menarik karena dari pengetahuan itu akan kita istilahnya itu saring atau kita lakukan sintesis untuk kemudian dijadikan praktek melalui workshop ya, workshop yang sifatnya itu refreshing, tapi ini refreshing yang sangat khusus karena refreshing dari workshop yang ke arah dari trauma ya, bencana trauma menjadi bencana yang karena penyakit menular yang cukup ganas ya. Untuk itu mari kita berdoa supaya apa yang kita usahakan ini bisa ya istilahnya itu mendapat hasilnya, karena ini tidak mudah betul ya.
Dan juga untuk para tenaga dokter, perawat yang mungkin sudah menjadi korban dari wabah ini, untuk teman kami Prof. Iwan, juga untuk teman-teman yang masih berjuang di rumah sakit, di puskesmas, di praktek-praktek, ya, itu mari kita berdoa untuk memperkuat diri kita sendiri. Berdoa, kita mulai. Sekian dan terima kasih. Ya. Sampai ketemu pada pertemuan besok pagi yang ikut Hospital Disaster Plan, dan ini gratis ya, tidak membayar karena memang ini bencana ya, kita tidak boleh pakai tarif, semuanya gratis ya. Dan juga besok banyak sekali kegiatan, minggu ini sekitar 18 kegiatan webinar ya. Jangan bingung ya, karena saya yakin Anda akan masuk di 1 atau 2, tidak semuanya ya. Ya, yang khusus mengenai apa-apa yang perlu Anda lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.